Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore, selamat Paskah. Silahkan Anda tersenyum masing-masing bersama dengan keluarga dan mengucapkan selamat Paskah. Paskah adalah kegembiraan, Paskah adalah damai sukacita dan sejahtera dari Allah. Dan kalau saya timbang-timbang dan merenungkan bahwa Paskah adalah bagaimana Allah secara total ingin selalu mencintai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam perayaan Paskah ini, kita diundang untuk juga bersama keluarga, pribadi, dan komunitas mungkin, tetapi jaga jarak tentunya, jaga juga kesehatan masing-masing. Allah mengundang kita untuk selalu mencari jalan alternatif untuk mengasihi dan menyelamatkan siapapun. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita di dalam situasi ini tetap terus diajak untuk mencintai, mencari jalan-jalan alternatif mencintai, agar kasih Allah dalam Paskah ini dirasakan juga oleh semua orang. Marilah saudara dan saudara yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita mengakui bahwa kita orang yang lemah, tetapi Allah selalu mengundang dan mengajak kita untuk hadir, ada dekat dengannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami
marilah berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitannya dibaharui oleh roh-Mu dan dibangkitkan dalam terang kehidupan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid Yesus pergi sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan para pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazah Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa mereka telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun
setelah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka berkumpul bersama-sama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat sore, saudari dan saudara terkasih. Selamat Paskah. Kita berharap Paskah ini dapat sungguh membawa perubahan dalam hidup kita dan memberanikan kita untuk menjadi saksi di tengah segala kesulitan yang kita alami. Sebelum saya memulai homili ini, saya ingin menceritakan satu cerita kecil yang saya dapat dari sebuah buku karangan dari Anthony de Mello, judulnya Burung Berkicau. Ceritanya dimulai dengan wawancara antara seorang yang baru saja bertobat mengikuti Kristus dan salah seorang temannya. Kata temannya kepada orang itu, "Sobat, jadi kamu sudah bertobat mengikuti Kristus?" Jawabnya, "Ya, seperti yang kamu tahu." Lanjut temannya, "Kalau begitu, tentu kamu tahu banyak hal tentang Kristus. Misalnya saja, di negara mana dia dilahirkan?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Berapa usianya waktu dia meninggal?" "Aku pun juga tidak tahu." "Sungguhkah pada hari ketiga ia dibangkitkan? Dan mengapa ia harus dibangkitkan?" Jawab orang itu sama.
Aku Tidak tidak tahu. tahu. Lalu temannya itu dengan ketus bertanya, "Bagaimana kamu ini? Bagi orang yang sudah menyatakan diri bertobat menjadi pengikut Kristus, setidaknya kamu bisa memberi jawab yang lebih banyak." Jawab orang itu, "Kamu memang benar, sahabatku. Aku malu karena begitu sedikit pengetahuanku tentang dia. Aku tidak bisa berkata banyak, tetapi sekurang-kurangnya ini yang ku tahu. 3 tahun lalu, aku seorang penjudi dan pemabuk. Hutangku banyak, keluargaku berantakan. Anak istriku selalu takut setiap kali aku pulang. Tetapi sekarang, pengalaman perjumpaanku dengan realitas kecil tentang kehidupan dan dibentur-benturkan dalam realitas itu, aku sudah tidak mabuk lagi. Hutang-hutangku sudah lunas. Aku bisa berkumpul dengan keluargaku, bisa bercanda tawa dengan anak-anak, dengan istri, dan keluarga kami menjadi bahagia. Bagiku, ini semua karya Kristus yang menunjukkan jalan lewat pengalaman kecil setiap hari, dan itu lebih dari pengetahuan yang bisa kujawab. Yang ku tahu tentang dia adalah dia mengubah hatiku yang kecut, yang takut, menjadi hati yang lebih berpengharapan. Dia mengubah hidupku yang tawar, yang penuh dengan kepedihan, menjadi lebih bersolider. Dia mengubah pikiranku yang kaku menjadi terbuka. Itulah karya dan kebangkitan yang bisa kujawab. Saudari dan saudara terkasih, cerita kecil dari buku Anthony de Mello ini ingin menegaskan satu hal, bahwa Paskah, kebangkitan Tuhan, menjadi lebih berarti ketika ada sebuah metanoia atau sebuah perubahan hidup. Perubahan dapat terjadi bila kita sungguh mau masuk di dalam realitas nyata yang sedang kita hadapi, mau membuka diri kita dan menarik makna dari pengalaman itu. Hal itulah yang dialami oleh kedua murid dalam perjalanannya ke Emmaus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Mereka secara pribadi pasti merasakan apa yang dinamakan sebagai kekalutan, ketakutan, bahkan keputusasaan, karena guru yang mereka percayai, yang mereka harapkan telah tiada. Tapi satu hal yang menarik adalah ketika dalam perjalanan mereka membuka hati untuk bercakap-cakap dan membiarkan Yesus yang mereka anggap waktu itu sebagai musafir menyegarkan memori mereka, menyegarkan ingatan mereka akan kitab suci dan terlebih akan pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari bahwa Allah menemani. Dari pengalaman itu, hati mereka pun berkobar-kobar untuk menangkap makna pengalaman dicintai dan diselamatkan. Dan setelah itu ada sebuah perubahan. Perubahan di mana mereka menjadi manusia baru yang berani untuk bersaksi dan memberi harapan pada orang lain. Pertanyaan refleksi, pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah dalam masa-masa ini yang tidak bisa dipungkiri adanya sebuah ketakutan, kekalutan, kecemasan, kita pun berani membuka diri
untuk melihat perubahan-perubahan kecil yang signifikan dalam hidup kita. Beranikah kita untuk melihat pengalaman itu? Karena disitulah awal yang baik untuk sebuah perubahan nyata. Sudah paskah hatiku? Sudah paskah tindakanku? Selamat Paskah, selamat merenungkan kebangkitan Kristus lewat pengalaman-pengalaman kecil setiap hari. Ia bangkit dan menunjukkan jalan di tengah kesulitan supaya kita berani menatap realitas. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan bangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia dalam mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah terang segala bangsa. Sinarilah para pemimpin bangsa dengan roh kebijaksanaan, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, menderita karena pandemi COVID-19 ini. Tumbuhkanlah harapan nyata dalam diri mereka, dan teguhkanlah kerinduan hati mereka akan penyelamatanmu. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Wujud universal. Semoga saudara-saudari kami yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Wujud Gereja Indonesia. Semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita di sana kita sampaikan doa-doa, syukur, permohonan dan harapan kita dalam hati. Untuk intensi dan permohonan kita masing-masing, marilah kita mohon. Kristus Sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan telah tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan,
dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpuji Allah. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, dengan penuh rasa gembira dan syukur, kami menghaturkan persembahan suci ini kepadamu di tengah sukacita Paskah. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, kami semakin dikuatkan untuk mencapai kehidupan yang kekal demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak Dengan sepatasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafatnya, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, yang dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya bangkit mulia, Sambil menangkan bahwa dari kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari dan saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita.
Bapa, jadikanlah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu terlaksana di dalam diri kami sendiri, keluarga kami, komunitas kami, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita bersama mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Kita beri damai Kristus satu sama lain. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang terkasih, lihatlah. Inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang dan makan di dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari saudari dan saudaraku terkasih, kita doakan bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memperbaharui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar dapat sampai pada kemuliaan kebangkitan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman kecil, silahkan Romohani. Saudara-saudara kasih, saya sebagai Pastor Kepala Paroki Katedral Jakarta pertama kali mengucapkan Selamat Paskah untuk Anda semua. Kita bersyukur bahwa perayaan Paskah 2020 ini telah berjalan dengan lancar. Pada kesempatan yang
baik ini saya secara lulus hati ingin menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah kerja keras untuk penyelenggaraan Pekan Suci 2020 ini. Tahun ini memang hanya beberapa yang bisa bertugas karena kita mau taat dengan pembatasan akibat pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Semoga Anda semua tidak kecil hati dan kecewa karena tidak bisa berhimpun sekaligus juga tidak siap bertugas. Dan semua persiapan menjadi ambyar karena virus ini. Dan setelah istimewa yang berterima kasih kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, para Romo, Wisma Keuskupan dan Pastoran Katedral, pengurus Dewan Paroki, para ketua lingkungan seksi, tim liturgi paroki, tim doa Nikodemus, tim Komsos KJ, Hidup TV, Komsos Katedral, Fokus dan Lensa, Lektor Organis Solis, Floris, tim P3GK, serta Koster dan seluruh karyawan katedral. Terima kasih juga bagi para petugas yang sudah latihan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak jadi tugas. Anak-anakku, putra altar, putri sakristi, prodiakon, lektor, kolektan, tata laksana, pasutri, rasul, tim registrasi, kor, organis, dan semua petugas lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi, terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Selamat Paskah, jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih juga untuk Anda semua yang telah bersama-sama di rumah dan di mana saja, Ekaristi bersama untuk merayakan Paskah. Tetap semangat. Malah kita akhiri Ekaristi Kudus kita, perayaan Paskah ini, dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Amin. Semogalah Putra yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitannya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia abadi. Amin. Semoga sesudah perayaan hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar oleh Roh Kudus memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kenapa Marilah tadi kita pergi, suaranya kita semua kecil? diutus. Amin. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya,